Karena memang pemuda Pancasila ini terbentuk atau lahirnya juga dari kalangan TNI kan gitu. Dulu menjadi terbentuk dari TNI, dari masyarakat untuk masyarakat. PP ini atau Pancasila kan anarkis atau gimana? Itu kan jauh dari nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau pandangan Cak Sutri sendiri, itu gimana sebenarnya? Kata terakhir, Nah, kalau Aja. ingin sukses, jadilah lakon, jangan jadi penonton. Oke? masuk. Salam seruput. Ngono lho. Ini kan Iya. Cak Sutris iku. Iya wis. Tak pateni ta. Wis patenono. Wis, ketok wajangan to, guys. Dale. Wis on lho ket mau. Wis ta. Cak kopi ku kok, Cak. Hah? Kopi ku. Wis tak akakno kamera. Oh, iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngantuk ngono grogi. Yo ga iya sepurane dulur iki sik rada ngantuk iki dalu-dalu iki malam tanggal 1 Oktober. Hari apa iku? Hari apa? Hari apa? Pengen ngerti sik. Salam seruput. Seruput sik, Cak. Kopi nih. Mundur mana, Cak? Oke. Jadi dulur-dulur seruput terus harus tahu bahwasanya tanggal 1 Oktober itu diperingati apa sih? Paham nggak? Nah, malam iki Cak Mus Kopi Budaya karo dulur siji, karo bolo siji iki yang akan mengulas tentang sedikit banyak yuk apa-apa sih. 1 Oktober itu kan diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah, mungkin seruputers udah pada tahu. Pokoknya dulu-dulu nom-nom lah bagi bahwasanya tanggal 1 Oktober itu kan Hari Kesaktian Pancasila. Iya, wis diomongno lho. Lah makanya malam ini kita akan ngobrolkan santai dengan salah satu iki sopo ya aku tak kenal no. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Salam, Cak. Iya, berani, Cak. Suwe gak ketemu iki bolo. Bolo. Iya. Bolo lah. Laki ego gede. Iya. Diduduk macam-macam. Iya. Jadi gini, Cak. Ini kan besok ini kan tanggal 1 Oktober ya, Cak. Ini kan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sudah umum di mana-mana bahwasanya apa sih Hari Kesaktian Pancasila itu. Sedangkan di masyarakat kita itu kadang nggak paham ataupun awam lah. Mungkin semua sudah paham bahwasanya Pancasila itu kan dasar negara kita. NKRI harga mati. Bahwasanya Pancasila adalah lambang dasar atau dasar negara kita. Lah mungkin sebelum kita ngobrol jauh, Cak, monggo dikenalkan, Cak. Sampean siapa? Aslinya mana? Terus ya Apa kok ini? Iya lah pokok kon tak kaplok kon mati. Ngawur ya. Monggo, Cak, dikenalkan pada dulur-dulur seruputers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seruputers. Ya, seruputers, Cak. Perkenalkan, nama saya Sutrisno atau lebih seringnya teman-teman di kalangan Seruputers ataupun cangkruan manggilnya Batres kan gitu. Patris ya. Batres. Domisili saya di Cerme, tepatnya di Desa Banjarsari. Seperti itu. Nah, kebetulan saya di sini didapuk bersama kawan untuk sedikit bercerita ataupun bertanya tentang masalah mengenai peringatan
tanggal 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, di mana saya saat ini kebetulan juga mewakili teman-teman yang lain di Pemuda Cermi sebagai Ketua Ormas Pemuda Pancasila daerah Cermi. Nah, mungkin saya akan bercerita secara garis besarnya saja nanti asal memperingati Hari Kesaktian Pancasila di mata teman-teman pemuda Pancasila khususnya daerah Cermi seperti itu. Ya. Kan sudah tahu Mbak Tris sih. Jadi Mbak Tris atau Pak Sutris atau Cak Tris ya. Kan kalau Cak Mus ya Cak Tris ya. Itu kan sudah dikenalkan tadi bahwasanya beliau ini adalah salah satu penggerak ataupun di sini kan sudah dijelaskan bahwanya ketua Ormas, yaitu kalau boleh saya sebut Pak ya, Ketua Ormas Pemuda Pancasila. Mantap. Podo-podo Pancasila ya. Pasti ini ada sejarah. Kenapa kok dinamakan Ormas Pemuda Pancasila? Meskipun ya bukan berarti ini ormas istilahnya parpol atau apa, bukan. Jadi kalau kita ngobrol nih, Cak, ya saya panggil Cak mau loh, kenapa Cak? Monggo. Biar lebih akrab. Siap. Jadi sekarang ini kan banyak yang mungkin tidak tahu lah bahwasanya 1 Oktober itu Hari Kesaktian Pancasila, karena kita tadi ngobrol di Incam ya bahwasanya sekarang itu banyak tidak diterangkan bahwasanya. Nah sekarang ini hanya sekedar tahu bagi Sruputers bahwasanya yes Pancasila itu cuma dasar negara. Lah berhubung di sini ada Cak Tris ya, mungkin bisa mengulas sedikit bahwasanya tadi kan karena sudah memperkenalkan diri bahwasanya ya termasuk ketua juga kan pemuda. Nah di sini pasti ada gerakan-gerakan Cak. Oke Cak, sebelum kita lanjut ngobrol lebih jauh lagi tentang sejarah kesaktian Pancasila, dan di sini juga pemuda Pancasila ada hubungannya. Pandangan langsung aja Cak Tris. Jadi kalau menurut Cak Tris bisa diceritakan sejarah ini, sejarah Pancasila ataupun pemuda Pancasilanya, korelasinya itu gimana Cak? Awalnya secara garis besar aja Cak, biar Sruputers itu tahu. Siap. Oke. Nah, kenapa Hari Kesaktian Pancasila ini sangat berkaitan atau ada kaitannya dengan katakanlah teman-teman Ormas Pemuda Pancasila? Ya. Karena memang Pemuda Pancasila ini terbentuk atau lahirnya juga dari kalangan TNI kan gitu. Dulu menjadi terbentuk dari TNI, dari masyarakat untuk masyarakat. Dari gitu. masyarakat untuk masyarakat. Nah, setelah terbentuk, karena memang kami pemuda Indonesia ini mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama, bagaimana negara ini bisa berdiri, bagaimana negara ini terlepas dari rongrongan masalah bentuk-bentuk gerakan-gerakan yang membahayakan, Makar aja ya. katakanlah yang ingin mengambil alih kekuasaan NKRI secara paksa atau apapun, Ya. sehingga pemuda-pemuda ini tergerak untuk ikut bersinergi dengan TNI. Dan gitu lahirlah Pemuda Pancasila. Oh, jadi sejarahnya itu memang dari sebenarnya dari ini bukan dari TNI ya, cuman ya tadi istilahnya ormas yang dibentuk ya dari pemuda yang bersinergi dengan TNI ya. Jadi tujuan awalnya memang seperti itu ya, menjaga ya. Memang Dasar bukan dari TNI, memang dari TNI. Embliknya kita memang dari Oh, TNI. dari TNI. Dari TNI sehingga terbentuklah Wadah Pemuda Pancasila kan seperti itu. Iya. Sehingga apa yang menjadi tujuan teman-teman ini ikut memperkuat pertahanan, bentuk pertahanan di lapisan masyarakat. Kan gitu, di lapisan masyarakat dengan menggalang pemuda-pemuda yang mencintai negara ini jangan sampai termasuk atau terongrong dengan gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa. Oh, gitu.
Jadi itu salah satu garis besar bahwasanya lahirnya pemuda Pancasila. Jadi Itu gitu karena Surputers. ada hubungannya dengan gimana nanti kita memperingati ataupun cara pandang kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila kan gitu. Oh iya. Iya. Khususnya pandangan teman-teman pemuda Pancasila yang ada di daerah Cermi. Oh iya, daerah yang Cak Tris pimpin. Nah, biasanya gini Cak, kalau secara sudah berjalan bahwasanya kalau pas besok ini Cak, hari tanggal 1 Oktober Hari Kesaktian Iki Pancasila. tanggal 1. Ini Loh, kontengan. pas ini berarti pas tanggal 1 ini. Iya. Iya kan? Iya jam 12. Iya. Cek. Monggo Cak, diseruput Cak. Ngerokok Cak. Siap. Apa aja? Jaluan kon. Nak. Sak korek. Oh. Terus ya. Jadi gini Cak, yang sudah berjalan Cak, ini mungkin di daerah lain atau khususnya di daerah Cak Tri sendiri yang dipimpin bahwasanya kalau pas besok ini Cak, pas tanggal 1 Oktober biasanya ada kegiatan apa Cak? Di pemuda Pancasila sendiri pas memperingati, kalau yang umum kan biasanya Cak sebelumnya ini hari ini kan kita kan bendera setengah tiang ya. Nah, pas tanggal 1-nya baru kita kibarkan ya, bahwasanya itu kan salah satu memperingati bahwasanya negara kita ini kan itu kan memperingati 30 September. Ngomong mulu kakek bahwasannya. Dan dari itu Iya, padahal. iya ojo diulangi gitu Cak. Itu sudah ada gerakan apa Cak? Maksudnya memperingati kalau pemuda Pancasila sendiri sebagai tadi kan ada korelasinya. Biasanya pemuda Pancasila khususnya daerah Cermi itu untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Iya. Katakanlah kalau kita pemuda di Cermi untuk memperingati hari itu kita biasa bersinergi dengan pemerintah setempat Iya. atau keamanan setempat dalam artian Kodim atau Koramil atau Polsek ataupun Misbika setempat. Biasanya itu kita mengadakan katakanlah upacara. Oh, upacara aja ya. Upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila kan seperti itu, bersama dengan ormas-ormas, seluruh ormas yang ada di Cermi ataupun bersinergi dengan pemerintahan setempat. Setelah itu biasanya teman-teman khususnya pemuda Pancasila sendiri ataupun dengan elemen masyarakat yang lain, kita biasanya mengadakan bakti sosial. Oh, bakti sosial. Mengadakan bakti sosial di mana yang memang tujuan kita yaitu satu, ingin memperingati Hari Kesaktian Pancasila itu dengan model yang lain. Oh, Kan gitu, dengan Ya. katakanlah model atau bentuk yang lain, dengan cara kita melakukan kegiatan sosial, bakti sosial, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, ataupun yang bersifat religi yang lain, iya. kan gitu. Sehingga kita juga mencoba, katakanlah di sini memperkenalkan juga pada masyarakat, khususnya di daerah Cermi, bahwasanya wilayah Cermi berbeda dengan ormas pemuda Pancasila di daerah yang lain. Oh. Jadi maksudnya gini Cak, maaf saya potong. Bahwasanya tidak ada pakem ya. Jadi misalkan dari pemuda Pancasila pusat mungkin atau ke daerah ataupun sampai ke PAC itu tidak ada misalkan pas tanggal 1 ini gerak ada kegiatan ini enggak ya? Itu kembali ke masing-masing daerah atau PAC atau gimana Cak? Iya, memang tidak ada keharusan atau paksaan atau apapun dari MPC ataupun dari pusat instruksi seperti apa. Cuma kita bagaimana merepresentasikan ataupun memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini di wilayah masing-masing. Iya. Kan seperti itu. Dalam bentuk apa? Monggo terserah. Iya. Yang penting bermanfaat ya. Iya. Yang penting bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kita di sini mencoba pemuda Pancasila ini melakukan kegiatan-kegiatan yang memang dari basicnya, dari dasarnya pemuda Pancasila di Cermi ini memang berjalan sesuai dengan koridornya yaitu sosial dan religi. Oh, punya Kan ini gitu. ya, punya jargon bahwasanya PP di daerah sampean ini kan sosial dan religi yang Iya. kita bangun. Jadi nggak semua, kadang ya mohon maaf Cak, bahwasanya kan
itu sebenarnya kan dimanapun atau ormas maupun institusi lain kan itu bahwasanya kan kadang ada yang nakal segala itu kan oknum ya sebenarnya ya. Tapi kan kalau di yang sampean bawa ya sampean punggawa ini bahwasanya PP di tempat sampean ini punya slogan ya religi dan sosial tadi yang dijunjung tinggi. Dan salah satunya tadi ya selain baksos tadi ya kalau pas hari tanggal 1 Oktober habis itu ya ada acara-acara apa mungkin ya mungkin pengajian. Bahwasanya gini ya. Terus kalau dalam artian gini, selain pas tanggal 1 ya, biasanya kan ini kan namanya ormas saja pemuda Pancasila ya. Itu ada gerakan apa lagi ya? Istilahnya agenda wajib nggak sebagai ormas yang mengusung nih pastinya pemuda Pancasila. Pasti kan ini sangat kuat lah dengan nilai-nilai kepancasilaan. Itu apa yang sudah terjadi lah istilahnya sudah sampean gerakkan ke anggota ataupun mungkin lebih khususnya kalau di sampean bawah itu. Lalu biasanya kita di Cermi katakanlah 1 Oktober itu setelah katakanlah malam ada perenungan atau apa paginya kita melakukan kegiatan bakti sosial. Biasanya teman-teman itu seperti membersihkan gotong royong untuk membersihkan Taman Makam Pahlawan yang ada skup wilayah kecil aja lah di Kecamatan Cermi kan gitu, yang ada Taman Makam Pahlawan atau apa bersama aparatur pemerintahan setempat ataupun TNI Polri itu untuk pembersihan area makam, peremajaan sehingga makam itu bisa terlihat dengan baik, terlihat terawat kan gitu, tidak terkesan katakanlah terkesan seperti horor atau apa kan gitu. Tapi tujuan kita untuk memperkenalkan ataupun mengingatkan pada generasi muda jangan sampai kita melupakan jasa-jasa para pahlawan kan gitu, untuk mempertahankan Pancasila ini di negeri Republik Indonesia kan gitu. Nah, selain itu ya, kegiatan-kegiatan yang sosial yang lain mungkin pengiriman doa atau apa bisa kita laksanakan di malam harinya, katakanlah seperti istighosa atau mengirim doa pada arwah pahlawan begitu yang sudah memperjuangkan Pancasila ini sebagai dasar negara kita kan gitu. Lalu kedepannya atau seiring berjalannya waktu juga kegiatan sosial seperti santunan anak yatim kan gitu, gotong royong membersihkan desa atau apa, katakan fasilitas di daerah anggota-anggota kita yang memang perlu sentuhan teman-teman untuk perbaikan atau apa secara gotong royong kan gitu. Itu pas tanggal 1-nya aja ya atau pas malamnya. Nah kalau pas untuk agenda bulanan ataupun hari biasa atau mungkin rutin setahun itu ada berapa kali atau bulannya itu ada nggak dari pemuda Pancasila yang notabene nih kan pemuda Pancasila ini menjunjung nilai-nilai tinggi Pancasila terhadap masyarakat sekitar atau itu ada agenda Kak, khusus atau rutin lah bahasanya setiap bulan sekali atau katakanlah kalau masalah agenda jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang itu memang ada kan gitu, ada setiap organisasi saya rasa pasti ada cuma kita juga harus memilih juga agenda-agenda mana saja yang memang bisa kita laksanakan ataupun apa yang belum bisa dilaksanakan karena hal itu kan banyak menyangkut hal kan gitu ya. Cuma untuk agenda rutinan di Pemuda Pancasila Cermi dulu itu sempat kami berjalan masalah religi setiap 1 bulan itu kadang biasanya ada kumpulan kirim doa ataupun istighosa di antara pemuda-pemuda Pancasila yang teman-teman ranting yang ada di Kecamatan Cermi, PAC pengurus anak cabang yang ada di Kecamatan Cermi, di mana di situ ada 12 ranting yang sudah terbentuk. Insya Allah setiap bulan itu pasti ada kegiatan istighosa seperti itu berjalan, katakanlah yang 1 bulannya seperti itu di setiap ranting.
bergantian tempatnya. Nah, untuk agenda tahunannya, katakanlah musiman, katakanlah seperti kita ketahui sendiri dulu, daerah Cermi kan sering langganan banjir. Oh ya, banjir. Sering langganan banjir, sehingga kita pun juga memikirkan, mengagendakan bagaimana ketika musim penghujan ini, ketika desa-desa terdampak ini, minimal kita sebagai pemuda juga bisa ikut sedikit meringankan beban warga desa yang terdampak, kan gitu, yang terdampak banjir, dengan kegiatan bagi sembako ataupun memberikan bantuan yang lain yang diperlukan warga sehari-harinya. Seperti apa ketika desanya terdampak, dia terisolasi, tidak bisa keluar, kan gitu. Kita bersinergi dengan pemuda setempat, dengan aparat pemerintahan setempat untuk sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak dengan memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan sehari-hari. Semampu teman-teman, jadi kita berswadaya, Ya. juga menggalang dana, udah bermacam-macam lah bentuknya kita menggalang dana, yang penting bisa kita salurkan ke masyarakat setempat. Seperti itu. Dan alhamdulillah untuk beberapa tahun ini Cermi sudah alhamdulillah terbebas dari banjir. Alhamdulillah. Terbebas dari banjir, dari pemimpin-pemimpin setempat dari dulu sampai untuk sekarang yang dikomandini oleh Bupati kita Kusyani itu mulai melanjutkan program yang dulu, kan gitu. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah sudah terrealisasi untuk mengentas bagaimana Cermi ini lepas dari musibah tahunan seperti banjir ini, kan gitu. Oke, jadi luar biasa agendanya ini. Jadi tidak hanya pemuda Pancasila ini ya nasionalis, ya religius ya ternyata. Bahkan tapi kan itu tidak ada agenda dari atas ya, pokoknya masing-masing PAC maupun MPC kan tadi punya agenda sendiri. Bahwasanya kalau di Cermi tadi karena ya semboyannya ya, religi dan sosial. Bahwasanya sampai setiap bulan sekali itu ngadain istighosa. Oke lah. Bahwasanya dari iya. Dan padahal dari itu ono jonggu ya mat kopi mumbin. Oke Cak, kalau dilihat Cak, ini kan luar biasa Cak, gerakan pemuda Pancasila terutama yang sampean gawang ini. Sebenarnya ormas ini nih sebenarnya awal mulanya tadi terbentuk dari sinergi dari pemuda dan TNI. Nah kalau sekarang Cak, apa PP ini mandiri atau terafiliasi dengan salah satu kelompok atau mungkin dari pemerintahan atau dari instansi pemerintah atau mandiri Cak? Ya. Dulunya waktu berdirinya pemuda Pancasila memang kita sempat menjadi underbow ya, menjadi underbow, ataupun katakanlah dulunya mungkin terkenalnya pemuda Pancasila ini berafiliasi ataupun menjadi underbow-nya parpol tertentu, kan gitu, menjadi backingan orang-orang tertentu, kan gitu, untuk termanfaatkan, gitu, termanfaat. Tapi dalam perjalanan waktu sampai di sini, untuk saat ini pemuda Pancasila lepas dari semua itu. Sekarang pemuda Pancasila murni berdiri sendiri, ormas yang berdiri secara mandiri dan tidak berafiliasi dengan parpol ataupun instansi manapun. Independen ya? Independen, ormas yang independen, kan gitu. Ormas independen, cuma tidak menutup kemungkinan memang anggota kita banyak yang ikut atau parpol atau apa, ataupun yang seperti ormas-ormas ataupun instansi yang lain, banyak anggota kita yang di sana, kan gitu. Nah, cuma yang perlu dipahami untuk saat ini pemuda Pancasila murni mandiri, berdiri sendiri, tidak berpihak pada parpol manapun, gitu. Ya, Dan yang perlu dipahami khususnya pemuda Pancasila di Cermi ini, kami mencoba untuk menghilangkan paradigma
ataupun pandangan ataupun image negatif terkait pemuda Pancasila. Nah, ini tadi yang saya mau Itu. jelasin nih, Cak. Saya tanyakan, kan di umum lah di masyarakat bahwasanya lagi Mat. Iki wis ya. PP ini atau Pancasila kan anarkis atau gimana? Itu kan jauh dari nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau pandangan Cak Sutri sendiri itu gimana sebenarnya? Ya, oke lah, terima kasih. Memang tidak menyalahkan teman-teman atau masyarakat. Memang katakanlah PP dulu itu terkenal anarkis, Iya. ataupun sampai sekarang pun juga mungkin pada masyarakat juga negatif. Oh, pemuda Pancasila ini terkenal premanisme atau apa kan gitu. Ya tidak menyalahkan mereka, cuman yang perlu kita pahami, apa sih tujuan pemuda Pancasila itu? Berdirinya kan seperti itu, Ya, yang harus kita awal pahami seperti tujuannya itu. Kalaupun mereka anggota-anggota yang geruda-gerudu ke sana kemari tidak tahu apa ini tujuannya pemuda Pancasila terbentuk seperti apa, kan itu ya memang repot. Maka kita tidak bisa menyalahkan anggota juga. Kita harus memberikan edukasi yang baik pada pemuda-pemuda ataupun anggota-anggota yang baru bergabung Iya. dengan kita. Apa sih tujuan pemuda Pancasila itu? Seperti apa sih keinginannya? Kan gitu. Sehingga bisa mewarnai perjalanan negeri ini itu seperti apa? Kan gitu. Ada kontribusi yang nyata seperti apa? Iya. Apa yang bisa kita berikan pada bangsa ini, kan gitu. Nah, itu terserah teman-teman mau berkreasi seperti apa. Nah, khususnya untuk teman-teman di Cermi, kami ingin mengikis paradigma negatif itu dengan hal-hal yang positif. Salah satunya tadi ya. Nah, hal-hal yang positif ya, makanya kita mempunyai satu keyakinan bahwasanya jika kita ingin besar, jika kita ingin mempunyai masa yang banyak, kita tidak melulu harus anarkis, harus keras, tapi ada rule-rule yang harus kita pahami. Dimana untuk wilayah Gresik sendiri, khususnya di Cermi, kita mencoba untuk berjalan melalui jalur sosial dan religi. Gitu ya. Iya, melalui jalur sosial dan religi kita memberikan kegiatan-kegiatan yang positif, menggandeng pemuda setempat, mengarahkan mereka, memberikan katakanlah mungkin yang bisa diberikan pemerintahan setempat terkait masalah pendidikan pekerjaan. Katakanlah kita bersinergi juga dengan mungkin BLK ataupun Disnaker setempat untuk mengadakan pelatihan atau apa, memberikan pendidikan, kan gitu, memberikan ruang gerak ataupun keterampilan bagi pemuda-pemuda yang memang membutuhkan, sehingga tenaga mereka bisa terserap khususnya untuk pekerjaan yang ada di wilayah Gresik. Mantap. Kan seperti itu. Langkah konkret. Jadi Langkah konkret. pemanaan Pancasila itu nggak hanya sekedar hafal, ya kan? Terus juga makna-makna hanya hari kesaktian, bahwasanya dari pemuda Pancasila, terutama di Cak Tris yang gawangi tadi, bahwasanya gerakan-gerakan nyata itu ada. Nah itu tadi kan dari salah satu sila kan keadilan bagi seluruh rakyat misalnya. Keadilan bagaimana? Nah ini kan mencoba. Ya aku tadi dari mengentas misalkan tadi bersinergi dengan Disnaker, BLK, bahwasanya pemuda yang nganggur mungkin apa kan kita bantu ya Cak ya untuk menjalin ya kreasi apa, kreatif apa mungkin akan diwadahi segala macam. Itu Ya. sudah dilakukan ya dengan pemuda Pancasila. Lah ini Cak, maaf tadi kan sampean sempat singgung bahwasanya tadi itu gak menyalahkan, bahwasanya kalau ada itu sebenarnya sih kita tidak mengutip A, B, C atau yang lainnya, semua instansi ataupun oknum bahwasanya itu pasti ada lah oknum nakal, itu kan bukan ya, tapi namanya nilai setitik gitu tadi kan, rusak susu sebelanga. Kopi susu Iya. sebelanga. Jadi kan yo gak oleh kebiau ya Cak ya istilahnya. Lah ini sebenarnya gimana Cak? Itu awal kalau misalkan ada nih contoh misalkan ada pemuda mau gabung, apakah tidak diedukasi dulu Cak? Atau mungkin langsung wis aku pokoknya melok gitu, kata tadi jadi gerudak-geruduk, itu sebenarnya gimana ya? Mungkin pandangan luas ataupun kalau yang di sampean yang bawah itu, kalau misalkan ada nih Cak aku pengen jadi anggota misalkan ya, karena saya ini
cinta NKRI, saya mau menjaga dasar negara kita ya, mungkin dengan Pemuda Pancasila, karena kan ini independen. Nah itu waktu mau masuk itu apakah ada rekrutmennya itu gimana, atau ada edukasi dulu atau gimana Cak? Kalau di yang sampean ketahui lah. Ya, selama ini yang kami lakukan di Cermi, khususnya Pemuda Pancasila yang ada di Cermi, untuk perekrutan anggota ataupun anggota-anggota yang baru masuk yang ingin bergabung, apakah kami memberikan edukasi atau apa, itu pasti ada. Tapi alhamdulillah rata-rata teman-teman anggota yang ingin bergabung dengan PP ini secara tidak langsung mereka itu bersimpati dengan gerakan ataupun kegiatan kawan-kawan yang langsung menyentuh lapisan masyarakat, kan gitu, yang bisa dampaknya secara langsung dirasakan, entah itu masyarakat yang tidak mampu ataupun pemuda-pemuda yang memang kurang memiliki peluang dalam menyalurkan tenaganya ataupun keahliannya, sehingga mereka tidak bisa secara maksimal terserap tenaganya atau termanfaatkan di kotanya sendiri. Bisa dibantu ya. Setelah mereka bergabung dengan kita, otomatis kita pasti memberikanlah edukasi itu, di mana setiap anggota nanti di Cermi itu ada ranting-ranting. Kita juga mengadakan pertemuan, waktunya ya disepakati bersama lah, kapan enaknya kita kumpul bersama, memberikan wawasan bahwasanya Pemuda Pancasila tujuannya seperti ini loh, gerakannya seperti ini, kan gitu. Ya kita tadi secara implisit jenengan juga ngomong bahwasanya ada oknum-oknum ataupun pemuda-pemuda ataupun orang-orang yang katakanlah garis keras, yang seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang terpuji atau apa di mata masyarakat. Ya kita tidak bisa menghindari hal itu, karena orang-orang seperti itu tidak bisa kita singkirkan ataupun kita abaikan saja. Kalau bisa mereka kita rangkul juga, kita arahkan, kita beri motivasi, sehingga apa yang menjadi tujuan mereka tidak berbenturan dengan masalah efek dampak hukum, kan begitu. Nah, selama ini kalau misalnya nih Cak, kalau misalkan ada nih dari anggota yang mungkin dari sampai sendiri lah, yang dari Batus ada yang tersangkut itu, biasanya apa langkah-langkah yang sudah pernah ditempuh nih? Misalkan nih ada oknum yang nakal ya, apakah kena sanksi atau mungkin dikasih edukasi lagi atau gimana biasanya? Yang perlu dipahami di sini, setiap anggota Pemuda Pancasila yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA, kartu tanda anggota, setiap pemuda Pancasila yang mempunyai kartu tanda anggota, mereka berhak mendapatkan bantuan hukum dari Pemuda Pancasila. Jadi ada istilahnya bagian ngurusin. Bagian hukum itu ada memang di Pemuda Pancasila yang memberikan bantuan hukum kepada anggotanya yang terkena ataupun masalah bersangkutan dengan masalah hukum, kan gitu. Cuman satu yang tidak bisa dibantu jika mereka tersangkut masalah narkoba, ini kan ataupun masalah dengan urusan wanita atau apa, itu tidak akan mendapatkan bantuan hukum dari Pemuda Pancasila. Ya sudah jauh Cak ya dari istilahnya visi misi awal berdiri. Ini kan pemuda Pancasila kan mau menggerakkan muda biar menjaga, kan narkoba kan merusak pemuda, masa justru malah bisa kita ini kan yang pernah dibina, tapi ini maka dari itu kita harus bisa memberikan edukasi yang nyata, pemahaman yang jelas. Apa sih Pemuda Pancasila itu? Apa sih tujuannya, kan seperti itu. Itu tadi ngapunten ya, bantuan hukum itu gimana maksudnya ketika ketika anggota Pemuda Pancasila gitu kemudian tersangkut hukum, itu bantuan dimaksud itu apa, jaminan kebebasan dari itu atau gimana? Atau dikawal? Bukan kita menjamin kebebasan atau apa, tapi kita
mengawal proses. Mengawal proses hukum itu dengan memberikan bantuan katakanlah seperti pengacara Iya. ataupun bantuan hukum yang lain ataupun moral yang lain sampai ke tingkat pengadilan atau apa sampai masalah ini terselesaikan. Nah, ini kan penting dijelaskan, Cak. Iya. Biar stigma masyarakat itu pemuda Pancasila kebal hukum Nah, gitu. Akhirnya bukan. kan enggak Ya, kan. kalau salah tetap salah ya. Setiap warga negara itu tidak ada yang kebal hukum. Oh, iya, Cak. Setuju. Cuman kita bagaimana kan memberi edukasi, mencoba mendampingi anggota yang tersangkut dengan masalah hukum. Betul. Nah, Dengan memberikan pengacara atau penasihat hukum atau apa, itu semuanya dari anggota pemuda Pancasila sendiri. Sehingga mereka tidak merasa terabaikan atau apa kan gitu. Iya. Bahwa ini loh tanggung jawab ormas untuk anggotanya. Seperti salah satu bentuk kepedulian ormas terhadap anggota. Seperti itu. Ya, jadi bukannya anggotanya kalau kena hukum bebas itu enggak, cuman dikawal. Tapi kalau memang salah ya salah. Tetap salah. Ya harus karena itu tadi nggak ada warga Yang negara penting- yang kebal hukum. Betul. Kok terus stigma kan, wah ini karena mungkin masanya banyak jadi semena-mena, nggak seperti itu juga saya. Tidak bisa seperti itu. Koncokan Makanya kita teliti harus koncokan teliti TNI. Iya, berdirinya kan ya. Cuman kalau itu tadi ya mungkin ya ini luar biasa Cak. Memang harus diluruskan. Ya jadi paling nggak membuka stigma lah. Memang kita dari daerah Cermi ya, bagian dari Gresik, bahwasanya stigma ataupun paradigma masyarakat kalau PP ini premanisme atau apa, sebenarnya enggak. Justru malah PP ini berawal dari ya ini pemuda-pemuda yang semangat menjaga NKRI dari rongrongan ormas-ormas lain yang mau merebut perintah yang mau merebut lambang negara maupun dasar-dasar negara kita. Itu awalnya kan seperti itu kan. Nah, sampai sekarang bahwa perkembangan zaman bahwasanya ini anggota ormas atau ormas ini sudah independen dan punya gerakan-gerakan nyata yang bisa bersinergi dengan TNI ataupun Polri dan lainnya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa ini. Nah, kalau boleh tahu Cak, di Gresik ya ini kan kita ngobrol di Gresik atau di daerah sama itu anggotanya berapa ya? Sudah banyak atau kalau ada data mungkin? iya, mungkin kalau Cak, memang di untuk daerah sampean mungkin yang sampean data tuntut. nasional kemungkinan Ya. di khususnya anggota PAC Cermi ini, anggota PAC Cermi kurang lebih sekitar mungkin masih 200-an anggota lah. 200 ya. Kurang lebih 200-an anggota. Kalau di Yang di apa, PAC, di khusus PAC. PAC Cermi. Kurang lebih 200-an anggota, ada di sekitar 12 ranting yang ada di Cermi, PAC Cermi, Itu kecamatan. Kalau di tingkat kecamatan. kalau di Gresik mungkin udah ribuan ya. Lebih lah, ya mungkin sekitar ribuan lah. Pastinya kurang paham. Banyak ya. Ya alhamdulillah lah. Ya. Ya ini kan salah satu bentuk kalau masyarakat bisa menilai sendiri. Itu kan di daerah-daerah tertentu. Lah, gini ya. Ini tadi kita ngobrol awal mulai dari apa sih kita memaknai Hari Kesaktian Pancasila dari sudut pandang pemuda Pancasila, apalagi saya kan ketua ya dari. Lah, untuk kedepannya Cak, untuk mungkin kedepannya apa? Ada program-program khusus nggak Cak? Apalagi gini ya, misalkan apalagi ini kalau kita mau sentuh bahwasanya kadang di era-era mau pilpres nih, ya, kita langsung misalkan di 2024 atau biasanya itu ormas pemuda Pancasila ini biasanya ikut atau enggak Cak? Dalam artian gini, maksudnya diambil oleh salah satu atau dia independen untuk menjaga ya. Kadang kan biasanya terpecah ini, biasanya kalau di masyarakat kita ini biasanya ya ini yang sudah terjadi ataupun ada program ke depan bahwasanya kita jangan sampai seperti ini loh, gitu loh. Itu ada nggak dari pemuda Pancasila? Kalau untuk program ke depan menghadapi pileg ataupun apa Iya. ini ya, untuk pileg ataupun apa, pemuda Pancasila pastilah katakan kita ormas khususnya di Gresik ataupun di Cermi ini memang punya tujuan Tujuan. bagaimana
anggota kita, khususnya pemuda Pancasila nih, kedepannya salah satu bisa mewarnai masuk di Dewan Perwakilan Rakyat di DPR, Oh, khususnya di Gresik kan, DPRD jadi Gresik. ada Nah, bagaimana delegasi. anggota-anggota ini ikut mewarnai ataupun bisa masuk menjadi delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Ormas Pemuda Pancasila. Entah ini dengan motor yang parpol yang apa terserah lah. Yang penting kita mempunyai anggota yang ada di DPRD kan gitu. dengan tujuannya itu apa ya? Tujuan dalam arti Kenapa kita ingin seperti itu? Karena agar apa? Agar aspirasi, impian dan harapan teman-teman pemuda Pancasila nih bisa tersalurkan, mempunyai wadah Iya, Betul, iya, iya. betul. untuk menyalurkan keinginannya, aspirasinya melalui anggota dewan, di mana anggota dewan ini menjadi anggota kita juga. Mungkin Kan biar seperti itu. lebih geraan-geraan kalau ke Bisa bawah, bisa gitu. lebih terakomodir, lebih tertampung kan gitu. Bisa langsung menuju tujuannya. Selama ini kita tahu kalau kita mau menyampaikan aspirasi melalui birokrasi atau biasanya lelet atau apa lah. Mungkin dengan adanya anggota-anggota ini, yang anggota-anggota kita yang ada di sana bisa lebih cepat merespon atau mereaksi apa yang menjadi aspirasi, apa yang Betul. bisa yang diinginkan kawan-kawan pemuda di Gresik ini seperti apa. Nah gitu. Iya, Cak. Bisa memberikan wadah, menyalurkan aspirasi kita dengan fasilitas yang mungkin diberikan pemerintah untuk rakyatnya, warganya kan gitu. Iya. Entah itu di kecamatan, entah di kabupaten. Kita salurkan teman-teman ini. Oh, gitu. Tapi berarti sampai detik ini belum ada ya kalau di Gresik atau mungkin di khususnya itu dari perwakilan Pemuda Pancasila sini yang menjadi DPD atau DPR sini Cak? Atau yang menjadi perwakilan lah. Kalau pemerintahan. khususnya di Gresik ini belum ada. Oh, belum ada. Khususnya di Gresik ini belum ada. Nah, mungkin untuk di 2023 besok, Ya. 23 besok insya Allah kader kita akan coba ikut mewarnai wakil rakyat yang ada di daerah, mengaspirasi kita, membawa gerbong anggota ini menjadi salah satu aspirasi teman-teman pemuda yang ada di Gresik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Biar nanti kan lebih enak ya. Istilahnya koordinasi dari atas ke bawah biar tidak Tuh, nah susah. kita memang mencoba bersinergi dengan pemerintahan setempat, aparatur setempat, keamanan setempat, sehingga Gresik ini lebih kondusif kan gitu, tidak anarki, tidak ada apa. Jadi kita saling menjaga komunikasi, entah itu parpol, ormas ataupun elemen-elemen masyarakat yang lain, sehingga apapun yang menjadi isu-isu daerah ini bisa terselesaikan dengan musyawarah, tidak secara anarki kan Mantap. gitu. Ini salah satu tadi kan. Ini memaknai Pancasila itu tidak hanya hafal, ini program konkret keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwasanya tadi sosial, ini tadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini tadi sudah saya bilang, bahwasanya tidak hanya sekedar hafal, tapi ini implementasinya atau apa? implementasi. Ya tak ngopi sih. Iya. Implementasinya, nah, kan? Wis enak kan? Ataupun gerakan-gerakan nyata. Lah ini. Makanya gini, Cak. Kadang disayangkan bahwasanya ya ini langsung aja kita ngomong. Bahwasanya pemuda sekarang ini kan nggak paham, opo jare kata kita tadi kan. Tidak tahu arahnya kemana ataupun ya itu tadi geruda-geruduk. Nah, mungkin dari sini kan salah satunya wadah kalau mungkin pemuda yang punya kreativitas ataupun punya cita-cita luhur ataupun ingin bermanfaat bagi sekitar lah, salah satu ya ikut ini pemuda Pancasila. Syaratnya gabung apa? Syaratnya apa, Cak? Kalau syarat untuk gabung menjadi anggota atau pemuda Pancasila itu mudah, hanya kita memberikan
atau menyetorkan KTP, KTP. foto 3x4 kan gitu untuk pembuatan data KDA. Oh, gitu aja. Gitu. Berikan pada bidang yang bersangkutan, bagian organisasi atau keanggotaan, nanti akan diproses lebih lanjut menjadi KTA. Seperti itu. Dan yang perlu dipahami di sini, kadang-kadang teman-teman yang baru-baru gabung ini, katakanlah mereka biasanya orang-orang atau awam atau pemuda-pemuda awam gitu melihat, oh pemuda Pancasila ini biasanya proyeknya akeh. Biasanya kan gitu. Iki. Pakai proyek akeh kan ngono. Iki. Umumnya. Umumnya. Nah, Ini sehingga gak umum aja, jadi jelasin gak umum. sehingga teman-teman yang Dibuka aja. pemuda yang baru gabung ini, aku kepingin melu pemuda Pancasila, ya apa caranya aku mlebu nang kono, nantinya dengan harapan dia itu bisa dapat kerja atau apa, iya. kan gitu. Nah ini perlu juga diluruskan. Nah, Ini di malam ini ya, monggo Perlu diluruskan. atau dipahami. Iya. Sebetulnya kita memang juga berusaha menyalurkan apa yang menjadi bakat mereka, apa yang menjadi keterampilan mereka sesuai dengan bidangnya. Tapi kita juga tidak bisa menjamin bahwasanya jika teman-teman ini masuk pemuda Pancasila angkatan makmur. dapat kerja yang terjamin. Nah, Kan gitu. iya, Cak. Kan gitu. Iya. Tapi mereka harus pahami kualifikasi kemampuan mereka di mana. Kan gitu. Keterampilan mereka seperti apa. Nah, kita coba mengarahkan seperti itu, mengedukasi mereka dan memberikan wadah. Kita juga bersinergi dengan Disnaker setempat, BLK. Kita bersinergi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Gresik. Kan begitu. Iya. Untuk menyerap tenaga-tenaga ini. Iya. Pemuda-pemuda yang memang belum mendapatkan lahan pekerjaan. Apalagi kita juga tahu kelulusan adik-adik kita yang sekolah yang jurusan SMK atau apa kan gitu, mereka juga perlu pelatihan yang lebih, katakanlah dalam mendapatkan sertifikasi atau apa. Pemuda Pancasila bersinergi di situ dengan BLK, dengan perusahaan setempat, memberikan pendidikan, latihan pekerjaan pada teman-teman yang baru lulus ini atau pemuda-pemuda yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan untuk bisa terfokuskan mendapatkan sertifikasi pekerjaan tertentu. Oh iya. Sehingga mereka bisa diarahkan kan gitu, Ya. bisa terserap. Dengan mendapatkan sertifikasi mereka akan lebih besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan, kan seperti itu. Jadi maknanya itu istilahnya dapat pekerjaan itu bukan berarti ini bukan salah satu penyalur, cuman kan dibantu, dibimbing gitu kan. Itu kan salah satu ini Kak, tujuannya juga kan mensejahterakan ya, dari anggota untuk masyarakat luas juga kan. Karena Cuman dari syarat masyarakat- syarat utamanya mungkin yang tak tangkap kan dari yang disampaikan Cak Tris itu spirit yang dibawa untuk gabung pemuda Pancasila paling enggak ya spirit kebangsaan, Iya. pengen menjaga NKRI itu yang pasti. Dari orang-orang Tadi Kak spirit pengen golek kerja. kerjaan Iya, toh. cuman kan itu juga ada makna tadi Iya. ditambah keadilan bagi semua. Iya, ini kalau boleh saya sendiri, Cak. Bahwasanya kadang kita miris, Cak. Terutama di daerah kita ini. Daerah kita ini kan daerah industri. Tapi kok banyak pemuda-pemuda yang nganggur. Nah, ini kan mungkin salah satunya nanti mungkin kalau tadi ya tujuannya mungkin ini saya bukan sampean Cak yang mau calon kan. Mungkin dari ya. Ini kan bisa loh. Iya loh kan apa-apa ya. Ini kan nanti menyampaikan aspirasi. Orang kita ini kan di daerah bahasanya kan lumbungnya lah. Lumbung daerah sini kan daerah industri segala macam. Tapi kok pemudanya susah. Ini berarti kan apa ada yang salah atau mungkin ya kita tidak usah nyalakan si A si B atau mungkin dari pemuda sini kurang kualifikasi dalam keterampilan atau gimana lah. Mungkin kalau ada nih industrinya ada, pemudanya juga sudah mumpuni nih, tapi kok gak terserap. Nah, mungkin nanti bisa dibantu. Mungkin salah satunya mungkin itu ya. Iya, memang tujuan kita yang saya sebutkan tadi untuk penyerapan ataupun penyaluran teman-teman pemuda ini yang belum bekerja, salah satunya dengan memberikan edukasi tentang balai latihan kerja kan gitu. Iya. Untuk mengeluarkan sertifikasi tertentu sehingga peluang mereka bekerja di wilayahnya lebih terbuka. Betul.
Karena kalau cuma berdasarkan kemampuan katakanlah tenaga atau pemikiran yang teman-teman adik-adik yang baru lulus kerja ini belum mempunyai pengalaman yang lebih, ataupun teman-teman pemuda ini yang belum tersalurkan tenaganya di wilayah Gresik sendiri, kita kan juga perlu memahami kan gitu. Yang kita pahami apa, oh si A ini katakanlah keahliannya di bidang ini, kita coba mengarahkan ataupun mencarikan solusi-solusi yang lain kan gitu, sehingga teman-teman ini bisa terserapkan di daerahnya, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal setempat kan itu, industri-industri setempat sehingga mereka ini tidak merasa dianaktirikan dengan pendatang pekerja yang dari daerah yang lain yang masuk di kota Gresik. Kita beri mereka bekal pelatihan, mereka berikan bekal keterampilan, pemahaman pekerjaan kan gitu, mengasah keterampilan kelebihan mereka yang sudah dimiliki. Jadi mereka lebih terfokuskan pada keahliannya atau bidangnya kan seperti itu. Kalau kita menyalurkan tenaga-tenaga atau katakanlah anggota kita ke perusahaan-perusahaan, kita juga harus tahu kualifikasi apa nih yang dimiliki anggota kita. Betul. Sehingga bukan serta-merta kita itu loh anggotaku, terus nggak bisa. Kan kita harus tahu kualifikasi apa yang dimiliki anggota kita, sehingga perusahaan ini pun bisa menerima anggota kita kan gitu. Gak serta-merta ya. Tidak serta-merta. Oh itu loh anggotaku PP. Bukan kayak nongin, bukan seperti tadi yang hukum itu saya, ini anggotaku bebas no kan, nggak gitu juga. Ini loh yang perlu diluruskan tentang stigma mungkin ya sebagian. Dan harapan saya ke depan pun, saya punya keinginan bagaimana nantinya ke depan pemuda Pancasila khususnya di daerah Cermi ini menjadi pilot proyek percontohan pemuda-pemuda yang ada di Gresik. Luar biasa. Itu harapan saya seperti itu. Amin. Cak. Nah, cuma ini kan butuh proses. Butuh proses dan seleksi alam juga. Semoga kita bisa bertahan dan melalui cobaan-cobaan yang ada, karena kita juga harus tahu semakin besar organisasi berkembang, semakin banyak anggotanya, maka cobaan-cobaan yang macam-macam itu pasti ada. Betul. Iya kan, semakin pohon tinggi itu kan semakin anginnya itu ya. Gebes. Podo rokok buat gebes. Rokok gebes. Harapan saya walaupun nantinya dalam era kepemimpinan saya ini belum tercapai apa yang menjadi tujuan saya, kemungkinan di tahun kedepannya yang menjadi pemimpin pemuda Pancasila khususnya di Cermi itu bisa merealisasikan harapan saya dan kawan-kawan yang amin. Ya, tadi memang gini sih, spirit memang kita ngomong tadi kan dari awal sampai hari sekarang ini tadi kan, bahwasanya kan awalnya kan kita memang ini dari kebangsaan. Ya sekarang kan kita nggak, ibaratnya ini dasar negara kita, NKRI harga mati. Cuman kalau pemudanya aja nggak kerja istilahnya kan ya, mau dipertahankan opo cak kan gitu. Lah makanya ini kan ya diimbangi dong istilahnya. Kalau istilahnya kuat ya kan, negara kita kuat berarti kan ekonominya juga kuat. Nah ini sebenarnya kan sudah terangkum semua dari Pancasila. Nah salah satu langkah konkretnya tadi, apalagi pemuda ini kan sangat menjadi inspirasi kan, kalau pemuda Pancasila dari sini bisa menyalurkan, bahkan bisa membina, bahwasanya mungkin pemuda-pemuda yang belum mempunyai pekerjaan bisa disalurkan, dalam artian bukan terus jadi bukan PT outsourcing ya, cuman dibina nanti kan mungkin bisa, karena ya kita tidak menutup kemungkinan Cak. Ini kalau dari kacamata Cak Mus ya, Cak Mus kan suka ngopi ya, di mana bahwasanya ini mas saya nggak masuk, padahal dia mah kenapa aku gak dikenalan wong jero. Nah, kan ini kadang sudah umum bahwasanya. Lah terus keadilannya mana gitu kan. Lah mungkin sebagai salah satu nanti pioner lah, nanti PP kan bisa memberikan, apalagi tadi dengan tujuan mungkin di tahun berikutnya bahwa ada dewan perwakilan atau bisa kan menghapus itu, bahwasanya tidak harus orang, kalau memang ini kualifikasi warga daerah setempat muda ya mungkin bisa disalurkan. Karena kan kadang kalau kita masuk kerja itu kadang kalau gak istilahnya gak ono wong jero, gak ada orang dalam, kita susah. Bahwasanya itu kan kurang bener kalau menurut saya. Jadi kan mungkin nanti bisa dibantu untuk aspirasi ini ya dari obrolan warung kopi Cak Mus kan gitu. Saya ini padahal S1, S2 mungkin, atau mungkin dari SMK saya punya keahlian.
Sedangkan masyarakat kita, ya kita nggak ngomong. Banyak kok kita yang masih nganggur. Padahal kita ini daerah industri. Nah dengan semangat kebangsaan, semangat pemuda Pancasila, bahwasanya bangsa yang kuat itu kan termasuk dilihat dari ekonominya. Nah ini mungkin salah satunya nanti ke depannya Cak Tris mungkin dari PP tadi kan bisa membantu itu tadi. Gak harus aja Insya seorang Allah. dalam. Insya Allah, amin Nah, amin. ini luar Bahwasanya biasa. amin. Amin. Pada dari itu padahal Bahwasanya. ya mungkin kalau dari awal kan banyak ini tadi sudah diulas. Apa Cak istilahnya pesan-pesan lah. Pesan-pesan untuk pemuda ataupun untuk masyarakat lebih luas lah Indonesia, Gresik atau Cermi. Kedepannya gimana? Memaknai secara luas Pancasila, lebih khususnya dari kacamata pemuda Pancasila. Apa Cak yang sampai pesankan pada masyarakat Suruputers lah terutama? Kalau pesan saya pada teman-teman pemuda sendiri, khususnya di daerah Cermi ataupun anggota saya sendiri lah, katakan sebagai anggota pemuda Pancasila, itu satu, kita jangan terlalu banyak menuntut apa yang bisa diberikan negara pada kita, kan gitu. Tapi mari kita berpikir positif, apa yang bisa kita berikan pada negara kita, sumbangsi pada negara kita, entah itu bentuk pemikiran, entah itu bentuk kreativitas, entah itu bentuk kegiatan positif yang lainnya, harus bisa kita implementasikan. Jangan kita bisa menuntut tapi kita tidak bisa memberikan kontribusi yang nyata pada negara kita, bahwasanya iki lho aku pemuda Pancasila, iki lho aku pemuda Indonesia, kan gitu. Selama ini kita tahu ya memang kebijakan pemerintah itu tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat, Nah ini Cak. kan gitu ya. Ya, Tapi contohnya kita- apa ini Cak? Tapi kita juga harus melihat dari sudut pandang yang lain, Oh iya. kan gitu. Keputusan dibuat itu karena apa, berdasarkan apa, kan gitu. Ya. Kita harus positive thinking. Tidak mungkin pemerintahan itu akan menyengsarakan rakyatnya, Iya, iya. kan seperti itu. Harus kita bisa memilah dan memilih, harus bisa bijaksana dalam menyikapi. Jangan mudah terbawa arus, jangan mudah menyebarkan berita-berita yang bersifat hoak. Iya. Kita harus tahu sumbernya dari mana, valid atau tidak. Tidak perlu mengikuti arus-arus berita-berita yang belum tentu tahu sumber keasliannya, Luar biasa. kan seperti itu. Kita harus punya keyakinan dan pedoman sendiri, Iya. kan seperti itu. Kita pemuda harus bisa mandiri, harus bisa memberikan kontribusi yang positif. Selama kita belum bisa memberikan itu, minimal kita tidak membuat keresahan ataupun menambah ruwetnya pemerintahan, minimal di daerah, kan Iya, gitu iya, ya. iya, benar, Cak. Seperti itu. Kayak songe wae kita Nah, mengerupeti ya Mas Cak, ya. betul. Ya, luar biasa itu Cak. Jadi banyak malam ini dulur-dulur Suruputers bahwasanya makna Hari Kesaktian Pancasila dari awal tadi untuk awalnya itu kan berdiri sampai nilai-nilai bahwasanya bangsa yang kuat itu kan dari ekonomi sampai di segala macam. Itu kan kembali lagi. Terus tadi kita disinggung dengan oknum segala macam bahwasanya kan kalau Cak Mus dari kan istilahnya kan kayak pisau itu dulu. Ada dua mata pisau. Tergantung kita yang buat. Kamu mau buat ngiris berambang, ngiris bawang ataupun untuk bunuh orang, kan tergantung kita. Ya sangat memilih dan memilah. Itulah dasar-dasar yang disampaikan tadi bahwasanya kita harus wise lah, bijaksana. Terus juga kalau sebagai pemuda ini kalau bisa kreatif ya. Mungkin tidak harus hanya aku pengen kerja di sini, tapi kalau bisa menciptakan apa kan lebih bagus tak. Makanya tadi Cak Tris tadi dari menggawangi pemuda Pancasila di daerah kan sudah memberikan gerakan-gerakan bahwasanya nanti di sama BLK. Jadi ini sangat luar biasa tuh. Jadi memaknai Hari Kesaktian Pancasila itu tidak hanya sejarahnya saja, tapi implementasinya atau gerakan yang sampai sekarang kita lakukan untuk pemuda ini apa. Nah ini tadi luar biasa. Oke dulur,
ojo lali, pokoknya terus ikuti Cak Mus. Bakal akan nanti aku ngopi budaya dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang inspiratif, dan yang mestinya tidak lupa salam seruput. Wis ngono ae lur, iki wis dalu iki jam 2:30. Kata terakhir apa ya? Iku mau wis kata terakhirku mau. Bahwasanya padahal ya wis lah, salam seruput. Kata terakhir, Nah, kalau Ada. ingin sukses, jadilah lakon, jangan jadi penonton. Oke? masuk. Salam seruput. Ngono lho. Ini kan Iya. cak sutris iku. Ya wis. Tak pateni ta. Wis patenono.